Pak Ryan Wibawa, Pak Rian Wibawa. Selamat datang Pak. Terima kasih banyak. Kembali lagi kita di Ray Jensen ya. Congratulations of course. Thank you. Gila. Ada piala di sini. So proud of you. Thank you. 3 kali berarti. 3 kali. Yang kali terbanyak. Anjir. Indonesian Brewers Cup Championship tuh seperti apa sih? Brewers Cup ini adalah kompetisi menyeduh kopi manual, khususnya nggak cuma di Indonesia, sebenarnya ada kompetisi worldnya. Gua sebagai kompetitor diwajibkan untuk menyeduh 3 kopi dengan 3 alat yang sama. Tapi kopinya sama ya, bukannya kopinya beda. Gua akan presentasi di ketiga juri yang ada di depan gua. Kita sebutnya sebagai sensory judge, dan itu disebut sebagai babak open service karena lu bisa bawa kopi lu sendiri, alat lu sendiri, dan presentasi. 3 kopi. Kalau lu bikin kopi hitam manual brew, lebih nothing to hide gak sih? Bener, Okay. karena semuanya ya lu hanya kopi dan air, nggak ada tambahan apapun kan. Biasanya yang benar-benar punya berdampak banget ke hasil seduhan, maka yang bisa lu kulik adalah komposisi air. Saat ini kan serunya kalau ngomongin Brewers Cup, lu bisa nge-create air lu sendiri. Iya men, gue lihat orang yang kompetisi kopi ini ngulik air kayak dulu gue di akuarium, kayak masukin mineral-mineral gitu kan. Bener. Dari kopi, air, storytelling, apa yang paling berpengaruh? Yang paling berpengaruh udah pasti hasil rasa akhir kopinya. Iya. Itu yang pertama. Makanya gue pengen kasih tahu. Untuk nge-reach itu, Untuk nge-reach itu, yang paling berpengaruh apa? pertama pasti pemilihan kopi. Lalu yang kedua, bagaimana lu menguliknya. Lu menguliknya adalah dari, kan ada air, ada grind size, ada resep, ada Skill berarti. Skill, ya. Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Kali ini champion kopi kita kembali ke sini sesuai janjinya. Abis dia menang, pasti podcast bareng kita lagi. Ryan Wibawa atau biasa akrab dipanggil Coco. Dia tahun ini menang Indonesian Brewers Cup tahun 2025 dan 2026. So congratulations. Dan dia lagi siap-siap untuk tahun depan berangkat ke Brussels untuk ikut World Brewers Cup lagi. Jadi kita doain sama-sama supaya Coco bisa meraih prestasi yang gemilang. Abis itu kita podcast lagi di sini untuk dengerin ceritanya. Podcast kita kali ini akan ngebahas tentang journey dia di Indonesian Brewers Cup kemarin, persiapannya menuju Brussels tahun 2026. Tapi kali ini kita akan bahas lebih technical lagi nih. Kita akan bahas kopinya apa aja, ketemunya gimana, apa aja yang dia lihat potensinya, kenapa dia bawa, dan juga khususnya masalah air nih, karena air tuh sangat menarik. Ternyata air tuh bisa dikulik juga untuk menyajikan sebuah kopi yang terbaik, mulai dari mineralnya sampai ada level ozonnya, begitulah. Gue juga kurang mengerti. Hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Now please welcome the champ, Coco. Enjoy the show. Hello guys, welcome back to the show. Tamu kita kali ini nih, seorang yang belum lama ini juara 1 di Indonesian Brewers Cup Championship tahun 2025 dan 2026. Udah 3 kali katanya hat-trick, dan dia juga adalah orang Indonesia pertama yang menembus 3 besar World Brewers Cup di tahun 2024 di Chicago. Dia juga adalah business owner coffee shop yang namanya The Room, sebuah coffee space intimate yang fokus pada pengalaman kopi yang personal dan penuh detail katanya. Yoi. Dan nggak mau dipanggil Coco sekarang, Pak Ryan Wibawa, Pak Rian Wibawa. Selamat datang Pak. Welcome back Pak. Terima kasih banyak. Kembali lagi kita di Ray Jensen ya. Apa kabar Jo? Kabar baik. Pertama gue mau buka 2 kali ya. Pertama, congratulations of course. Thank you. Gila. Ada piala di sini. Dan yang kedua, gue bilang apa cow, ya gak? Wah, ngeri loh, podcast ini ngeri ya, teman-teman semua. Feng Shui-nya bagus kayaknya. Jadi kalau ada yang mau punya mimpi, cita-cita ya, maksudnya disebutin di podcast ini terjadi. Yoi, gila. Gue bilang apa cow, mantap gak cow? Wah, ngeri. Congratulations man. Thank you. So proud of you. Thank you. 3 kali berarti? 3 kali. Yang terbanyak? Anjir. Iya, saat ini yang terbanyak. Oke. Pasti lu datang
lu datang di kompetisi ya pasti goalnya menang dong, Betul. ya kan? Tapi yang gue mau tanya, apakah lu udah berasa lu favorit? Pada saat kompetisi kemarin, Ya. enggak. Karena banyak kompetitor lain yang juga punya kualitas dari sisi skill dan juga memang berpengalaman di kompetisi. Jadi Oke. kalau gue bilang gue favorit, kayaknya enggak juga. Kan ada kayak kalau tenis ya, first seed, Oh, second seed gitu. mungkin orang Ada- lebih berpikirnya gue adalah kompetitor yang well experience aja, maksudnya berpengalaman karena kan udah di Chicago waktu itu, terus juga bantuin Bayu di WOC Jakarta, kayak journey-nya tuh belum berhenti lah, sampai akhirnya gue memutuskan untuk kompetisi lagi gitu. Oke. Ini buat yang belum familiar nih ya, coba jelasin Indonesian Brewers Cup Championship tuh seperti apa sih? Oke. Apa yang lo harus bikin gitu? Oke, jadi mungkin kalau buat teman-teman yang baru menonton podcast gue ini bahasnya sama Ray Iya, di kemana episode aja lu ini, gitu ya? Kemana aja lu gitu ya? Udah 3 nih, udah mudah-mudahan ada 4 ya next ya. Jadi ya Brewers Cup ini adalah kompetisi menyeduh kopi manual di khususnya nggak cuma di Indonesia, sebenarnya ada kompetisi world-nya itu yang gue jalanin juga di Chicago waktu 2024. Jadi di mana gue sebagai kompetitor diwajibkan untuk menyeduh 3 kopi dengan 3 alat yang sama. Tapi kopinya sama ya, bukannya kopinya beda. Manual nih berarti nggak pakai mesin kopi kan? Nggak pakai mesin kopi, Oh, lu nyeduh. menyeduh. Oke. Betul-betul ibaratnya kalau sekarang trennya di coffee shop itu adalah filter coffee ya. Jadi lu bisa memilih kalau coffee shop kopinya apa dan diseduhnya dengan alat apa. Gua akan presentasi di ketiga juri yang ada di depan gua. Kita sebutnya sebagai sensory judge, dan itu disebut sebagai babak open service karena lu bisa bawa kopi lu sendiri, alat lu sendiri, dan presentasi. 3 kopi. Tiga. 3 kopi ini terserah lu lah mau apa. Tapi harus sama tiga-tiganya karena akan dinilai. Jadi gua akan serving kopi yang sama ke 3 juri yang ada di depan Harus gua. dari satu bin kah atau Enggak, lu bisa blending, Oke. bisa campur lah gitu. 3 kopi tapi kopi yang sama. Jadi Tapi di dalamnya satu benar-benar jenis kopi. sama. Yes, lu nggak bisa tiba-tiba yang satu kopinya dari Jawa Barat, misalkan kopi yang kedua di dripper yang tengah itu kopinya dari Jawa Timur, Oke. karena akan Beda berantakan ya. gitu. Ibaratnya dari 3 ini sebenarnya yang dinilai kan adalah konsistensi penyeduhan lu juga gitu. Oke. Karena ada head judge-nya nih, Dan harus kopi hitam. harus kopi hitam. Oke. Jadi lu tidak bisa mencampur kopi seduhan lu dengan misalkan lu tambahin flavor atau tambahin ingredients lain. Itu kita sebutnya kalau misalnya di kompetisi lain ya signature drink di Barista Championship. Nah ini benar-benar lu hanya dinilai kopinya as it is tanpa ada campuran apapun. Jadi benar-benar pure gitu. Dan Brewers Cup ini kompetisi internasional kan? Internasional. Ada asosiasi yang men-sanction kita bilangnya. Jadi ada jenjangnya dari nasional sampai ke world stage. Oke. Nah tapi serunya nggak cuma babak open service. Kalau open service kan lu siapin kopinya sendiri semua, lu bisa latihan lah. Ada yang namanya babak compulsory. Babak compulsory ini adalah babak di mana lu Jadi pertama, sorry gue potong. Pertama 3 kopi itu dulu ke open judge. service. Open Iya. service Nah, dulu. Oke. Satu kopi yang lu seduh menjadi 3 Iya. cup lah gitu. Iya, betul. Satu kopi lu seduh menjadi 3 cup yang lu serving ke 3 juri. Setelah itu ada babak compulsory. Kemarin tuh babak compulsory-nya di final, di mana lu hanya punya waktu 30 menit untuk mengulik atau praktis kita sebutnya dengan kopi yang disediakan oleh panitia atau organizer. Oke. Kopinya lu nggak tahu itu kopi apa, Nggak ada kisi-kisi nggak ada. sponsor gitu. Oh kalau misalnya sponsor biasanya dikasih tahu misalkan official roastery yang menjadi yang akan merosting kopi compulsory itu biasanya dikasih tahu Oke. gitu. Tapi lu Cuman nggak bisa baca nih kira-kira bakal apa. Nggak. Oke. gitu. Nah, waktu 30 menit itu yang lu pakai untuk Ngulik memahami dah. memahami Memahami. kopi yang diberikan saat itu. Oke. Entah itu lu mengulik resepnya atau mungkin lu mau mengulik dari sisi bagaimana lu mengoptimalkan rasanya, tapi lu hanya dikasih waktu 30 menit. Setelah itu masuk ke proses, ada 8 preparation untuk lu nge-prepare stage lu, dan 7 menit itu adalah waktu lu untuk menyeduh yang akan dinilai sama juri. Tapi jurinya nggak ada di depan lu. Jurinya ada di backstage. Jadi juri tidak akan mengetahui siapa yang menyeduh kopi ini. Semuanya by code. Oke. Tapi kalau yang apa tadi sesi pertamanya, sorry? Open service. Open service, lu present, lu jelasin. Gue menjelaskan cara seduhnya kayak apa,
kopinya tuh kayak gimana, Oke. tasting notes-nya nanti seperti apa Ya, yang lu bisa didapat. storytelling. Betul. Oke, tapi Betul. kalau di babak yang compulsory cuma Diem aja pure udah. skill Nyeduh, technical. technical, betul. Damn. Oke, setelah itu baru Baru nilainya ketemu- nanti di final tuh digabungkan. Jadi kalau babak 1 kan open service aja nih kemarin. Kemarin tuh gue kalau lo nggak salah top 9 atau top 8, kayaknya 8 teratas itu masuk ke final. Nah di final ini baru lo ada open service lagi, ada compulsory lagi. Jadi lo mengulang lagi nih apa yang lo lakukan di babak pertama open service, tapi di babak final setelah itu nilainya akan digabungkan. Oh, jadi open service compulsory, terus habis itu baru final. Enggak, open service aja Open di round service 1. baru final itu open service dan compulsory. Oh, final ulang lagi open service-nya. Ulang lagi open service-nya. Dan harus sama atau lu misalnya Nggak ada waktu peraturan. open service yang pertama, aduh kayaknya gue bisa giniin nih di nextnya kalau gue masuk final boleh gue ubah. Bisa. Oke. Lu bisa mengubah misalkan ternyata kopi lu di day final tuh ternyata resepnya nggak sama seperti yang lu lakukan di round 1. Ya lu bisa adaptasi gitu. Nah, bisa nggak lu adaptasi di saat itu gitu. Itu yang sebenarnya challenging juga kan buat kita sebagai kompetitor. Iya. Tidak ada aturan lu nggak boleh mengubah tiba-tiba lu ganti kopi atau apa, fine aja bebas gitu. Tapi jarang gue melihat ada kompetitor yang beneran mengubah full presentasinya. Tweaking Palingan hanya tweaking kecil kayak misalkan di awal round 1 misalkan suhunya 92 derajat, final tiba-tiba berubah jadi 90 karena memang resting time-nya kan berubah ya dari sisi kopinya gitu. Nah itu palingan berubahnya di ranah itu aja. Gile, kalau lu bikin kopi hitam manual brew lebih nothing to hide gak sih? Bener, Oke. karena semuanya ya lu hanya kopi dan air, nggak ada tambahan apapun kan. Jadi biasanya yang benar-benar punya berdampak banget ke hasil seduhan, maka yang bisa lu kulik adalah komposisi air. Misalkan komposisi air saat ini kan serunya kalau ngomongin Brewers Cup, lu bisa nge-create air lu sendiri. Iya men, gue kan hobi main akuarium ya dari kecil kan. Oke. Iya. Tapi kayak gue lihat orang yang kompetisi kopi ini ngulik air kayak dulu gue di akuarium, kayak masukin mineral-mineral gitu kan. Bener. Tapi gue tidak menyangka akan berdampak sebegitu banyaknya gitu kan. Dampaknya besar banget ternyata. ke Coba hasil deh, seduhan pasti kopi. yang nonton nih atau yang dengerin nggak ngerti kan. Lu ngapain ngomong air lo, apain emangnya gitu kan. Jadi kalau di kompetisi, apalagi yang gue lakuin di tahun ini, gue sangat-sangat ibaratnya fokus lah untuk ngulik air. Karena gue merasa gue pengen nih hasil seduhan kopi gue udah yang paling terbaik, yang maksimal. Berarti airnya lu mulai dari air kosong dong, Kosong. air RO. Kosong, ya. Oh iya kan? Kosong, RO kan betul. itu, reserve osmosis. Iya. Yes. Distilled atau kita sebutnya Iya. RO. Yang nggak ada mineralnya, betul, samsak betul, gitu kan, betul. kosongan aja gitu. Betul. Heeh. Setelah itu baru gue tambahkan mineral. Oke. Contoh, lu nggak usah spill your secret nanti itu. Sebenarnya kan sekarang di marketplace tuh udah banyak banget mineral for water brand-brandnya. Gitu. Iya, tapi kan bukan berarti ya. Kalau ngomong begitu, air mineral juga banyak. Bener. Tapi kan kayak lu harus lu rakitnya itu Bener. dong. Jadi ya kan? gue tuh tahun ini gue memakai minerals yang namanya tuh Apex. Jadi Apex ini adalah salah satu produk yang memang didevelop oleh kita sebutnya juga coffee professional lah ya, karena dia paham mengenai kopi. Akhirnya dia coba untuk mendevelop produk minerals for water yang disebut sebagai Apex mineral. Yang cocok buat kopi. Yes. Oke. Dan uniknya dia tuh punya line up mineralsnya tuh beda-beda. Dia sebutnya misalkan ada dia sebut jam, tonic, lilac, yang dimana setiap aspek atau setiap nama kategori ini punya dampak berbeda ke hasil seduhan lo. Jadi bukan kalau mineral yang ini, sorry mohon maaf, iya. sponsor saya Benar. jangan ditutupin. Ketutup. Terlalu seru ngobrolnya. Enggak, RRO nih, kosong. Lu bukannya masukin kayak, enggak tahu pertanyaan bodoh mungkin ya, kayak kalsium gitu, bukan? Betul, Kalsium, itu yang gue magnesium, masukin. Betul. Dan elemen itu bisa Betul. mengubah flavor. Betul. atau mouthfeel. Betul. Dan aftertaste, acidity. Kalau yang lu bicarakan ini adalah kalau bener-bener lu pengen nguliknya tuh, gue pengen bikin sendiri deh.
Gua beli kalsium, gua beli sodium bikarbonat, gua Iya. beli magnesium. Nah, itu terus lu gua kulik tuh sendiri. akhirnya tuh. Nah, itu beneran lu from scratch nguliknya. Nah, yang gua lakukan adalah dengan menambahkan minerals yang memang sudah dikulik dulu nih sama orang lain. Iya. Sudah jadi produk jadi, Iya. lalu tinggal gua kulik Lu ke kulik lagi. Yes, Kalau gua lu kulik. mau tambahin sendiri ya terserah lu, pokoknya lu rakit. Betul. Gua rakit based on dengan produk minerals yang memang udah ada di marketplace. Oke. Yang dimana memang sudah teruji, dia udah Emang udah dipakai buat kopi. betul, sudah memahami memang produk ini dipakai untuk kopi. Tapi kalau tiba-tiba lu mau ngulik sendiri, lu datang ke marketplace, lu cari calcium food grade, kan Iya. ada kan calcium powder, misalnya magnesium powder yang untuk food grade gitu. Nah, lu bisa bikin sendiri Iya, atau sebenarnya. pakai brand itu lu tambahin lagi ya terserah lu Terserah juga. lu gitu loh. Atau lu mau mix dua brand yang berbeda, terserah lu gitu loh. Jadi benar-benar proses development yang gue lakukan di kompetisi itu adalah sebenarnya proses trial and error dari minerals yang gue Waktu coba lu latihannya. waktu gue latihan. Berarti ini air nih, lu kulik dulu. Air dulu apa kopi dulu? Lu butuh ada kopinya dulu. Iya, lu Baru- udah nentuin kopinya gue Betul. saklek mau Betul. pakai ini Betul. gitu kan. Betul. Kopi apa yang lu pakai? Kemarin tuh gue pakai 3 kopi. 3 kopi yang gue blend jadi satu. Yang pertama adalah Vinca Nuguo. Itu kopi dari gue mau catat. Vinca Nuguo. Vinca Nuguo Yes. dari Panama. Panama. Varietasnya Geisha. Oke. Itu dia pakai proses namanya natural slow drying. Oke. Natural slow drying. Which is Sebenarnya kopi yang di picking merah. Setelah itu dia langsung masukkan ke proses drying, jadi nggak ada fermentasi yang kayak lu misalkan anaerobik atau aerobik. Langsung masuk ke drying, tapi dryingnya itu di dalam sebuah ruangan yang dikontrol suhunya sama kelembapannya. oh, jadi bukan dijemur matahari begitu. Bukan. Ya? Jadi makanya dibilang slow drying. Gue pikir natural Natural itu maksudnya dijemur. adalah Yes. Makanya gue ketawa tadi. natural kayak itu adalah untuk merefer bahwa lu tidak melakukan pengupasan dari buahnya. I see. Natural itu adalah masih berbentuk cherries. Masih berbentuk cherries udah dikeringin. Terus lu masukin pengeringan. Oke, jadi Mau- apa jadi lebih manis? Jadi lebih manis, Karena dagingnya kan manis. dagingnya Ya. manis dan proses pengeringannya bukan dengan heat yang Ya. tajam atau yang suhu tinggi gitu. Jadi dia coba untuk membuat dryingnya tuh jadi lebih smooth, lebih gentle. Akhirnya proses development fruit flavorsnya atau fruit Fruitiness-nya charactersnya lebih keluar. tapi nggak yang sharp. Oke. Nggak yang jadinya kayak over fermentation atau apapun itu yang terjadi, jadi lebih kayak ripe fruit, jadi lebih kayak quality-nya tuh jadi clarity dan quality-nya tuh jadi lebih baik. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Hey everyone, gue mau ngasih tahu kalau Ray Jensen Radio Podcast itu lagi kolaborasi dengan Farm Friends Indonesia. Mereka adalah produsen kentang asal Belanda yang menyediakan berbagai macam produk kentang beku. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek di Instagramnya di @farmfriendsindonesia atau kalian bisa ke websitenya di farmfriends.com/en-asia. Kopi kedua. Kopi kedua masih dari Panama, Geisha Varietals juga. Nama farmsnya adalah Hacienda La Esmeralda. Hacienda La Esmeralda. La Esmeralda. Oh my god, ini the most beautiful name for a coffee ever. Kayak namanya tuh nama telenovela ya, bukan ya? Bukan. Iya. Nah ini Geisha Varietals juga. Panama Geisha juga. Panama berarti. Geisha juga pakai prosesnya anaerobik natural. Jadi lucunya sama-sama natural proses cherries, tapi setelah di-pick dia dimasukin ke sealed tank Untuk fermentasi dulu sebelum dikeringin. Sebelum dikeringkan. Gitu. Oke. Lalu Kalau natural tuh berarti nggak dikupas. betul. Tuh belajar. Natural tuh nggak dikupas. Jadi karena memang kan proses pasca panen secara klasiknya ada natural wash, honey. Itu ibaratnya awal konsep processing lah. Baru kan banyak turunan-turunannya. Oke. Nah kopi yang ketiga itu adalah Excelsa dari Sumedang, Jawa Barat. Oh. Ini kopi yang memang udah gua pakai dari tahun 2024 juga, dari Chicago sampai di 2026 ini. Sumedang, Yes, Jawa Barat. Jawa Barat. Ada proses Prosesnya kita sebut sebagai Mosto Anaerobic Natural. Mosto. Anaerobic Natural. Mosto ini apa nih? Mosto ini adalah sekarang lagi lumayan ngetren juga di proses pasca panen kopi.
bahwa Excelsa yang gue pakai ini difermentasi dulu sama di drum, terus dibuat anaerobic environment. Tapi sebelum dimasuk proses fermentasi itu digabungin dulu sama kita sebutnya Arabica juice. Maksudnya juice tuh kalau lo kupas cherry-nya kopi, Arabica kayak atau kopi pun apapun yang lain, pasti kan ada liquidnya. Ibaratnya kita meres buah gitu. Ada liquid juice-nya. Nah, liquid ini kita simpen dari cherries Arabica, kita kumpulin, jadilah liquid juice-nya, terus kita campurin ke kopi Excelsa untuk proses fermentasinya. Oke. Jadi proses Kayak fermentasinya. bikin fruit wine. Yes, exactly. Oke. Jadi kita ngedevelop biar ningkatin sweetness dan juga sama fruity aspek dari kopi Excelsa. Yang ternyata ketika kita coba memang ada dampak yang signifikan banget di processing itu. Oke. Dan lu still in the beans ya? Apakah proses kompetisi ini lu nyobain dulu nih? Gue mau bawa apa ya? Mulainya dari mana sih? Apakah dari konsep? Apakah dari lu keinget anjir gue dulu nyobain ini enak banget, atau dulu gue pakai ini gue juara nih gitu. Mulainya tuh sebenarnya dari concepting dulu. Jadi concepting sebenarnya message apa yang pengen gue bawa tadinya. Lalu message yang gue pengen bawa sebenarnya tahun ini kan about impact atau berdampak. Nah, dari situ sebenarnya paralel dengan gue mencari kopi juga. Nah, terkadang barista tuh atau kompetitor yang gue sering temuin adalah suka goyah di tengah jalan untuk dalam hal mencari kopi. Ibaratnya ketika udah merasa bahwa gue mau pakai kopi A, ternyata di tengah jalan nemuin kopi B, kayaknya lebih enak deh, akhirnya ganti. Tapi kan ganti tuh lu harus ganti semuanya, mineralnya lu ganti lagi kan? Betul. Akhirnya lu prosesnya nggak berjalan, stuck hanya mencoba-coba kopi doang. Iya. Nah, di tahun ini gue mencoba untuk memantapkan mindset gue untuk gue tuh pengen nyari kopinya dari si A dan si B aja nih, karena kopi yang gue dapet Nugo ini dari Mame, which orang yang bantuin gue dulu waktu 2024 dari EMI. Nah, biasanya dia akan ngirimin sampel dan gue akan cupping lah. Nah, pada saat cupping proses gue merasa Nugo ini yang inline sama apa yang pengen gue capai dari sisi score sheet dan juga objektif gue pada saat menilai ini kopi yang terbaik di cupping table. Akhirnya gue pilih kopi Vinca Which is Nugo ini kapan lu nyobain kopi Vinca Nugo? Itu di bulan kayaknya Juli atau Agustus deh. Tahun lalu? Tahun ini. Oh, oke. Juli Agustus tahun ini. Kompetisinya di akhir Oktober awal November. Jadi gue masih ada waktu. Untuk yang Esmeralda ini gue juga dapat dari teman gue di Jepang. Jadi itu terjadi waktu gue mau bantuin dia waktu kompetisi juga. Namanya Yasuo dari Lips Coffee Roaster. Ketika gue kesana, gue memang berdiskusi sama mereka untuk kira-kira ada nggak kopi yang bisa gue cupping dan mungkin jadi salah satu opsi gue untuk gue pakai di kompetisi. Lu blending gitu. Ya, dan akhirnya kita cupping. Kopi ini jadi salah satu yang menurut gue juga stand out di cupping table. Akhirnya gue pilih. Dan ketika udah gue pilih, gue memantapkan diri gue pokoknya hanya 2 kopi ini yang akan gue kulik. Gue gak mau ada opsi lain. Walaupun di tengah jalan tiba-tiba ada beberapa temen dari industri kopi juga nawarin sampel, yes. Gitu kan, ya. Kayak, lu udah ada pilihan kopi belum? Gue ada kopi ini nih, lu cobain dulu aja. Begitu gue cobain enak. Tapi kalau gue harus memutar balik untuk kayak lu restart gue jadinya. Gue selalu merasa bahwa along the way lu prep kompetisi, lu tuh kayak akan menemukan jalannya sama kopi yang akan lu bawa. Kayak lu tuh akan ada dapat jodohnya lah. Lu udah berjodoh nih sama kopi ini. Jadi since lu udah memantapkan diri, lu tinggal memaksimalkan aja dari sisi brewing dan parameter yang lain. Karena bagi gue kopi-kopi yang ibarat yang gue cupping kemarin itu enak semua. Betul. Pasti enak semua. Jadi semuanya enak. Lu kalau misalkan nggak memantapkan diri lu untuk dari satu kopi, lu nggak akan mulai untuk makin mendevelop next stepnya dan memaksimalkan kopi itu jadi sesuatu hal yang berbeda juga di tangan lu gitu. Oke. Dan lu malah jadi pusing karena banyak opsi. Iya, betul. Gitu. Kalau Excelsa-nya? Kalau Excelsa ini memang karena kan project gue dari tahun 2024 setelah gue pulang dari Chicago, gue merasa walaupun ibaratnya gue hanya berkompetisi di 10 menit, tapi dampaknya luar biasa ke orang-orang khususnya di daerah Sumedang,
petani-petani daerah Sumedang. Apakah itu dampaknya? Ceritain dong, pamer dong. Dampaknya adalah ibaratnya ketika gue bawa itu di final, orang jadi banyak mencari kopi Sumedang. Oke. Orang jadi baru tahu bahwa di Sumedang tuh ada kopi. Gue baru tahu ini. Iya. Orang Iya, baru. maksudnya gue baru tahu kemarin waktu. Iya, waktu yang gue bawa ke sini juga kan. Orang baru tahu bahwa kopi itu ada yang namanya Excelsa. Iya. Gue diundang oleh waktu itu PJ Gubernur Jawa Barat untuk ngobrol mengenai kopi Jawa Barat. Diliput media. Gua bisa bekerja sama bareng Tokopedia untuk membuat CSR di Sumedang. Dan akhirnya ada bukan mediasi lah ya, kayak ada diskusi sama Disbun juga. Mediasi kayak lagi ribut. Iya benar, Pak. diskusi, mediasi lagi kan. Lu salah ngomong. Diskusi dengan Disbun Jawa Barat waktu itu juga untuk memetakan sebenarnya kopi Excelsa di Jawa Barat tuh ada di mana aja. Terus ya akhirnya gue bisa kerjasama bareng Tokopedia untuk memberikan dampak ke petani-petani di sana, khususnya ya petani Excelsa agar dibantu mesin-mesin prosesingan kayak mesin sorting dan juga mesin huller. Ya sempat Tokopedia juga invite media-media sehingga daerah itu makin dikenal lagi. Iya, makin dikenal lagi bahwa oh ini adalah pemproses kopi-kopi Excelsa di sini. Nah, lu nemu ini tuh dari mana? Excelsa waktu awalnya. Jadi itu sebenarnya kopi gimana? Excelsa udah lumayan agak tren di tahun kalau nggak salah 2022-2023 deh. Sempat ada beberapa kompetitor nasional juga bawa itu di kompetisi nasional. Nah, begitu gua prepare buat 2024 kan kita discuss lah bareng tim mengenai message apa yang mau dibawa, diskusi apa yang mau dibawa di tables ya juri gitu. Akhirnya konsepnya mengenai blending, terus ada celetukan seru kali ya kalau kita bisa bawa salah satu komponen kopinya itu dari Indonesia. Waktu 2024 ke Chicago. Tapi kopi apa yang mungkin bisa jadi komponen di blending ini? Akhirnya ada satu dari teman gue merasa bahwa kayak Excelsa hal yang menarik deh karena karakternya tuh mirip kalau kita sebut kayak kopi Kolombia yang hits waktu itu yang Eugenioides yang ngasih sweetness ke cup seduhan lo, kayak itu bisa deh waktu itu. Akhirnya gue mencari tahu lah sebenarnya siapa yang punya Excelsa ini, sampai akhirnya gue dikenalkan sama Kang Ray, yaitu adalah prosesor kopi Excelsa yang gue pakai. Gue tektokan, gue coba discuss untuk bisa nggak gue pakai kopinya, tapi di saat itu memang belum panen dan stoknya juga udah menipis banget. Tapi gue di refer lah ke Oatmeal, yaitu yang punya Onward Coffee Roaster, bahwa Oatmeal punya nih batch mungkin sekitaran 3 atau 4 kilo mengenai Excelsa ini yang gue pakai yaitu adalah si Mosto Anaerobic Natural. Akhirnya gue coba kontak Oatmeal, diberikan sampel roasted, gue coba untuk kulik. Dan akhirnya dapetin formula untuk bisa nge-matchin si Excelsa ini sama kopi-kopi yang gue bawa saat itu, dan akhirnya gue bawa. Dan uniknya di 2024 itu ya Excelsa yang gue bawa adalah roastingannya Oatmeal. Jadi bisa dibilang 3 kopi yang gue bawa saat itu roasternya beda-beda. Waktu itu gue pakai longboard yang di roasting oleh Mame dari Swiss, which coach gue yang Emmy Swiss. Dan yang kedua ada Om Ligon Kolombia, itu yang roasting Common Grounds, dan Excelsa Indonesia itu yang roasting adalah Oatmeal. Yang dimana akhirnya gue bawa sebuah konsep Unity in Diversity buat Bhinneka Tunggal Ika. Iya, I remember. Karena kan 3 kopi ini berasal dari region yang beda, country yang berbeda, tapi bisa dijadikan satu, memberikan rasa yang balance dan harmonis gitu. Dan itu sampai sekarang kopi paling enak yang pernah gue minum. Itu gue setuju. Gokil. Itu setuju. gokil banget sih itu. Itu harus dijual itu. Harus. Tapi mahal pasti. Tapi mahal dan biasanya susah buat nge-replicate-nya lagi kan karena batch-nya akan berbeda. Jadi kalau ditanya soal itu kenapa Excelsa, ya itu menurut gue dari journey gue 2024 gue sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat grateful dengan apa yang gue lakukan walaupun hanya 10 menit ternyata bisa berdampak buat banyak orang gitu. Ke petani kopi, ke orang Nggak banyak 10 banget. menit anjir. Ya kan tapi kalau kompetisi orang melihatnya 10 menit dong. Kelihatannya. Jadi makanya dari 2024 itu gua punya project banyak lah di Sumedang untuk menggarap lagi Excelsa ini jangan cuma jadi hype dan tren aja, tapi bisa jadi salah satu komoditas kopi Indonesia yang bisa kita kenalin juga ke mancanegara, nggak cuma lokal,
cuman mungkin bisa juga ke orang-orang luar sana. Gokil ya. Itu makanya gue pakai terus nih sampai di nasional kemarin pun gue coba pakai dan masih ternyata memang berdampak ke hasil seduhan. Dia karakternya apa? Karakternya tuh sebenarnya dominannya di rasa yang manis, sweet, Oke. tanpa ada bitterness dan juga acidity yang nggak terlalu tinggi gitu. Oke. Jadi cukup unik. Biasanya tuh kalau misalkan event-event beberapa kali gue mau memperkenalkan Excelsa, gue hanya seduhin Excelsanya aja. Dan biasanya beberapa orang yang nyobain, mostly mereka kan merasa bahwa rasanya tuh cukup unik dan berbeda dibandingkan kalau di-compare sama Arabica atau Robusta. Iya, gua pernah sempat ada juga di mana Coco lagi nyeduh gitu kan, pop up yang di Surabaya tuh. Oh iya. Kan gue lagi pop up masak kan. Iya. Maksudnya ya gue baru pertama kali lah lihat orang pop up kopi gitu. Iya. Men yang datang tuh kayak ngulik banget Ngulik, gitu ya, loh. ya. Emang Orang-orang udah paham. ngulik Iya, ya, iya. orang-orang ngulik yang maksudnya Coco lagi nuang Diperhatiin, iya, iya. gitu kan. Pertanyaannya juga yang keluar tuh pertanyaan Technical, technical betul. kayak Betul. edukasi ya. Betul. Gitu, bukan kan kalau gua nih sebagai chef masak yang datang orang yang suka makan lah. Bener. Bukan orang yang kayak Masak di rumah. ikut Kompetisi. kompetisi Iya, gitu iya, kan. Iya menarik sih. Dan makanya itu lu bawa di tahun ini Impact. Impact, betul. Nice. Oh iya itu Impactnya clear banget sih. Hebat kan- banget sih lucu. Terima kasih. Gila. Karena gue merasa kopi punya dampak ke hidup gue yang luar biasa. Jadi kayak ibaratnya cara gue untuk giving back, ya gue harus punya impact juga ke orang lain lah. Gitu. Podcast ini didukung oleh Nyala Bisnis by OCBC. Saatnya berani naik level dengan kemudahan transaksi, akses pinjaman, hingga komunitas untuk networking dari Nyala Bisnis. Daftar Nyala Bisnis sekarang, info lebih lanjut kunjungi ocbc.id/nyalabisnis. Ini nih sebenarnya yang gue bawa house blendnya The Room. Oke. House blendnya The Room yang kalau misalkan lu datang ke The Room, gue espresso base-nya pakai kopi ini. Ini adalah blendingan Bali dan juga Brazil. Jadi 70%-nya Bali natural, Kintamani, 30%-nya Brazil. Ini gue coba buat, sebenarnya blend yang cukup aman buat orang-orang yang suka ngopi tiap hari. Nggak neko-neko, tapi lu nyaman aja ketika minum gitu. Full senyum sih kalau kopi di kantor tiap pagi begini ice coffee-nya. Kalau di kopi, apakah sama seperti di wine yang salah satu daerah karena terroirnya dan historinya itu udah kebaca karakternya? Betul. Dulu mungkin kalau kita sebut dulu sebelum banyak processing pasca panen yang aneh-aneh atau beda-beda, orang tuh udah bisa mengategorikan kalau kopi rasa A ini tuh berarti dari terroir mana. Iya, misalnya kopinya rasanya bold atau apa Iya. gitu kayak Iya. ini dari apa Chile Betul, nih misalnya gitu. betul. Tapi gara-gara sekarang ada banyak processing, Dulu sekarang udah macam-macam jadi udah rada sulit tuh. Iya, betul. Oke. Dulu orang mengategorikan let's say kopi-kopi Sumatera itu adalah kopi-kopi yang punya karakter bold. Bodinya cukup tinggi intensitasnya dengan karakter rasa di spices dan herbs. Oke. Itu kopi-kopi Sumatera. Lo kalau ngomongin kopi-kopi Ethiopia adalah kopi-kopi yang punya karakteristik floral, ada citrus flavors dan light, nge-reminds lu kayak minum teh. Kayaknya kopi-kopi yang kalau lu minum punya acidity yang cukup tinggi dan punya karakter acidity yang berbeda dengan kopi yang lain. Kalau Colombia, yang kayak coklat itu? Colombia biasanya. Oke. Kalau lo ngomong Kolombia, biasanya itu kopi-kopi yang terroirnya akan menghasilkan rasa yang nati dan coklat. Itu gue belajar dulu dikasih taunya kayak gitu. Iya, ini di luar post harvest processing-nya. Iya. Gue diajarinnya dulu yaitu kopi Ethiopia adalah kopi yang light. Kopi Kolombia adalah kalau lo nyari nati coklat. Kopi Kenya adalah kopi yang refreshing dengan citrus characters. Lu mau ngomongin kopi Asia, khususnya Indonesia adalah kopi-kopi yang bold, mouthfeel-nya round, intense dengan acidity yang low. Itu gue belajar itu tuh dulu. Tapi setelah Sekarang ini ya udah nggak terpatahkan bisa. semua. Sekarang lu bisa dapetin kopi-kopi dari Sumatera yang punya acidity yang menyenangkan, nggak harus spices dan herbs yang keluar gitu. Berarti tidak kalau di industri kopi ini yang kalau ngomongin setelah harvest tidak
se-strict dan seketat wine ya. Kalau wine kan nggak boleh lu utak-atik, lu nggak bisa bilang ini misalnya let's say apa ya, Burgundy gitu. Enggak, Burgundy itu kan udah ada asosiasinya tuh lo namanya appellation control kalau di Prancis. Kalau ya harus terroirnya harus di daerah tersebut, processingnya harus begitu Seperti juga. Jangan lu macem-macemin terlalu banyak. Kalau enggak lu nggak bisa sebut ini Burgundy wine. Iya. Kalau di kopi enggak ya, Enggak. makanya lebih dinamis. Lebih ya? dinamis gitu. Oke. Ada ini gak? Lu pernah denger gak? Kalau di wine dulu gue pernah, ini early days gue belajar tentang wine di sekolah ya. Jadi gue sekolah ngundang sommelier berpengalaman lah yang awardnya banyak apa segala macem. Terus gue dikasih minum white wine, rasanya tuh pure kayak nanas men, nggak ada anggur-anggurnya sama sekali, nanas. Terus gue nanya, gue kayak orang bego, gue angkat tangan, gue bilang, oh jadi wine itu bisa dibuat dari nanas juga ya berarti ya, bukan anggur dong. Terus dia lihat gue kayak, oh, ini orang dari mana sih anjir pertanyaan gitu. Tapi ternyata wine itu di South Africa, gue inget banget, zaman dulunya sebelum jadi vineyard, itu perkebunan nanas daerah itu. Jadi dipercaya dalam tanda kutip, kalau lu nanam anggur di situ, terus lu proses sedemikian rupa, bisa mengeluarkan rasa-rasa yang dari zaman dulu ada di tanahnya. Iya. Katanya begitu. Apakah di kopi juga begitu? Itu mitos cerita yang gue percayain dulu waktu jadi barista. Oke. Karena sekarang udah enggak. Karena dulu ketika gue datang ke Kintamani, Bali, lo akan melihat pohon kopi itu berdampingan sama pohon jeruk. Iya. Jadi orang-orang percaya bahwa kopi Citrus. Bali pasti citrus. Oke. Karena berdampingan sama pohon jeruk. Dan akhirnya mitos itu jadi kemana-mana kan. Jadi merasa bahwa, oh berarti kalau gue tanam duren sebelah kopi berarti jadi rasa duren. Ternyata usut sebenarnya tidak seperti itu konsepnya. Bahwa konsepnya sebenarnya lebih ke arah pohon penaung atau pohon pendamping di kopi itu lumayan cukup penting juga. Makanya banyak banget kopi yang ditanam dengan sampingnya misalnya pohon yang cukup tinggi biar jadi shade. Iya, dan harus produktif juga lah biar menghasilkan uang juga kan buat si petani. Betul. Sebenarnya pemilihan pohon itu agar unsur haranya jadi lebih kaya aja. Fungsional. Betul. Iya, Bukan. gue di Gayo yang gue visit itu untuk pohon naungannya pakai andaliman, men. Iya. Andaliman, ada yang kayak gitu. sama ada pohon jeruk nipis, tapi beda sama jeruk nipis kita gitu. Kagak pedes. Iya, betul kan. Jadi kagak pedas gitu ya. Jadi lebih ke arah pembagian unsur haranya jadi lebih kaya aja gitu. Oke. Nah, itu kopi ya, tadi ya, air, let's say air. Jadi kita kan tadi udah nyentuh dikit, lu kulik airnya, mineralnya, lu tambahin ini. Berarti lu hitung juga tuh TDS-nya kayak. Hitung. Oke, kan. Gila, men. Gue hitung, itu gue kontrol. Dan gue coba dengan TDS amount yang beda-beda. Oke. Gitu. Berarti apakah ini gue nggak tahu ya, gue nggak mau lu spill your secret juga yang lu nggak mau share terus gue pusing kayak ayo ceritain enggak. Tapi lu berarti kan udah sering ikut kompetisi, udah sering ngulik air ya kan. Apakah misalnya lu boleh bilang nggak kalsium itu menciptakan rasa apa? Bisa. Oke, apa? Boleh di-share gak? Lebih kayak misalkan kalau yang gue dapetin ini. Soalnya mineral kan banyak banget jenisnya cuy. Biasanya makanya yang paling utama tuh sebenarnya kalsium, magnesium sama sodium bikarbonat atau buffer kita bilang. Oke, sodium bikarbonat, magnesium dan kalsium. Nah, gue lupa antara kebalik atau enggak. Pokoknya antara kalsium dan magnesium, antara dua itu memang yang bisa mendevelop either or salah satunya ke body atau mouthfeel dan satunya ke acidity. Oke, jadi lebih ada body? Yes. Jadi lebih ada bodinya. Gitu. Bisa ya? Bisa. Nah, akan tetapi itu kan pusing banget ya. Makanya gue bilang tadi, itu kan akan pusing banget ketika lo mengacu pada beneran lo pengen tahu nih mineral ini akan impact kemana. Iya. Karena konsep yang gue bawa kemarin itu adalah, atau cara gue mengulik adalah, ya udah gue mendingan coba seduh dulu. Lalu setelah itu gue coba di mineral. Baru lu cocok-cocokin Baru gue airnya. cocok-cocokin, iya. Jadi karena memang udah terdevelop si mineral yang gue pakai ini, dia udah ngasih tahu bahwa A ini untuk buat lo nge-reference atau nge-enhance mouthfeel, B ini untuk nge-enhance florality, yang C misalnya nge-enhance acidity. Cara gue ngulik adalah
gue pakai air 0 untuk menyeduh kopi gue dulu. Setelah itu jadi dong base-nya. Iya, Setelah jadi kurang apa base-nya, gue tuang dulu ke gelas-gelas yang berbeda. Misalkan 4 gelas, yang satu tidak gue tambahkan mineral. Yang B misalkan gue tambahin 1 tetes mineral itu. Yang C gue tambahin 1 tetes mineral yang katanya buat floral. Di kopinya. Di kopinya. Oke, gue pikir di airnya udah. Nanti baru di air gue Oke. akan konsep. Tapi gue pengen tahu dulu dampak mineral ini ke kopinya jadi apa. Oke. Jadi gue memiliki base informationnya nih, datanya. Tapi kan beda, Cok. Kalau airnya itu lu udah angetin dalam waktu Betul. berapa derajat kan mungkin mineralnya ini kan Betul, akan berbeda. Puyeng ya. Akan puyeng berbeda, tapi seenggaknya gue tahu impactnya ke kopi gue dari si mineral yang gue pakai itu jadi kemana. Dan gue bisa tahu mana yang gue pengen dapetin, mana komposisi mineral yang pengen gue taruh lebih banyak dan mana yang sedikit. Karena dari gue tuh pakai 4 mineral yang berbeda jadinya. Yang gue gabungin jadi satu dulu di satu wadah, baru nantinya gue masukin ke air yang gue pakai buat seduh. Oke. Gitu. Terus lo kulik lagi, kalsiumnya kebanyakan nih. Iya, gitu. karena gue bukan based on scientific banget. Oh bukan? Iya. Jatuhnya kan gue bukan scientific nih. Jadi yang gue lakukan adalah Trial error. betul, observasi, trial and error, gue pakai. Gitu. Oke, mungkin bisa jadi inspirasi kalau coaching nyari coach yang berkecimpung di bidang food science mungkin bisa. Bener. Nextnya. Tapi gue merasa takut jadi pusing aja jadinya kan. Karena ilmunya udah dalam banget nih. Tapi mineral itu kan teori sama prakteknya kenapa sambal atau bumbu yang diulek itu lebih mantap rasanya karena iya. batu cobeknya itu ada mineralnya. Oh ya? Lah Ini iya gue baru dong, tahu. kan batu. Bener. Yang batu asli ya. Heeh. Ini kan kayak gue ada di rumah cobek yang dibuat dari batu yang ada di daerahnya Candi Borobudur, Oke. Muntilan situ. Dan dipercaya kan kalau lu batu itu kan mengandung mineral dong. Betul. Begitu lu ngulek kan ada gesekan yang Gesekan. terjadi, kegerus lah tipis-tipis gitu. Makanya ulekan kalau udah lama kan jadi kayak mangkok. Nah itu masuk ke bumbu atau sambal atau apapun yang diulek, makanya bisa nge-enhance rasa. Tapi itu udah lu bedain dan merasakan beneran beda? Oh enggak. Oh enggak, gue pikir kayak beneran udah Research ya, Iya, enggak lah. valid Kecuali nanti ada kompetisi sambal ngulek ya. internasional sambal gimana. Tapi kalau di blender, ya iya kalau di blender tuh ada panas yang Oh, iya. tercipta dan oksidasi jadinya kayak gitu doang. Kalau itu kita di kopi ngomongin soal grindernya. Nah, Kita sebut dengan RPM tinggi atau mol RPM rendah. Itu pengaruh ke iya pengaruh juga kan. ke Tapi hasilnya. dari kopi, air, storytelling, let's say, apa yang paling berpengaruh? Yang paling berpengaruh udah pasti hasil rasa akhir kopinya. Iya. Itu yang pertama. Makanya gua pengen ngasih tahu. Untuk nge-reach itu, Untuk nge-reach itu, yang paling berpengaruh apa? pertama pasti pemilihan kopi. Pemilihan kopinya. Ya? Lalu yang kedua, bagaimana lu menguliknya. Lu menguliknya adalah dari, yaitu kan ada air, ada grind size, ada resep, ada Skill berarti. skill ya. Oke. Terus setelah dapat lagi, ya kan ini, Yes. apa yang berubah? Kan udah pernah, tapi nggak tahu ya. Mungkin karena yang sebelumnya mungkin gua belum begitu memperhatikan aja. Soalnya ketika lu dapat ini kayaknya, wow, gaungnya besar sekali yang kali ini gitu. Bener gak sih? Media-media apa? Mungkin ya karena journey-nya nggak stop yang gue bilang tadi. Karena dari 2024 gue juara nasional lagi, udah lama banget dari 2016. Terus di Chicago dapat top 3, which exposure-nya terus berjalan lah journey-nya itu. Sampai di Jakarta kemarin WOC pun ibaratnya tim kita juga yang berprestasi di World Brewers Cup. Iya. Sampai akhirnya di nasional ini gitu. Jadi orang mengikuti journey-nya lah. Orang mengikuti journey-nya bahwa oh iya Coco tuh dari yang juara 3. Terus kemarin Jakarta Bayu as our team juga juara 2. Dan di nasional gue lagi gitu yang akhirnya bisa juara nasional gitu. Kayak ibaratnya back to back kita continue the journey gitu. Makanya mungkin secara exposure atau ceritanya jadi orang mengikuti gitu, jadi lebih besar aja gitu. Persaingannya makin berat gak sih? Berat Zaman banget. sekarang kan makin banyak orang yang
interest gitu. Bener. Karena barrier to entry-nya kan nggak terlalu tinggi ya. Maksudnya barrier to entry as in manual brew menurut gua kalau lu curious enough, kalau lu orang yang memang ngulik banget, lu bisa gitu. Lu bisa memberikan suatu hal juga di meja juri gitu. Dengan alat-alat yang sebenarnya juga secara lu nggak butuh jadi barista, lu home brewer pun lu bisa dapetin itu gitu. Iya. Beda kalau ngomongin barista championship kan lu harus punya espresso machine, lu harus siapin beverage yang beda-beda gitu loh. Homebrewer juga banyak yang punya espresso machine. Bener, sekarang gokil. Gue udah kayak kalau ngomongnya sama orang, oh ya mas saya udah punya kok mesin di rumah. Enggak, dan sekarang tiba-tiba di rumah besar di komplek mana tiba-tiba jadi coffee shop kecil, jadi the room. Bener. Kayak ibaratnya setelah gue bikin room, wih jadi banyak nih apa home cafe kita Iya. sebutnya ya. Literally home cafe loh, literally home karena cafe. dia tinggal di situ di Bener, garasinya bener. bikinnya. Gua liat Gila, banget tapi konten-konten. mesinnya kualitasnya kayaknya top gitu Sama kan. aja kayak coffee shop bener. Gila. Ngeri. The room gimana The room? Happy progresnya? The Room menurut gue salah satu hal yang berjalan dan memberikan dampak juga sih ke perjalanan kopi gue ya. Berbeda lah. Sebelumnya gue bekerja, sekarang ini jadi punya satu tempat yang gue bisa bermain. Bermain dalam artian dari sisi kopi yang gue sajikan, dari sisi message yang pengen gue sampaikan, dan juga impactnya ke customer yang datang ke tempat atau ke The Room itu sendiri gitu. Jadi along the way ketika udah berjalan, gue melihat lagi, wah bersyukur karena tempat itu jadi salah satu tempat yang kalau orang datang mereka bisa bilang bahwa wah kok kopi bisa gini ya. Gitu. Jadi satu momen yang menurut gue ini nih yang memang objektif atau tujuan yang pengen gue capai dari tempat ini. Karena gue suka sama kopi karena momen itu. Karena gue bisa masuk ke industri kopi karena momen itu. Karena momen dimana gue datang ke coffee shop, gue bisa dapetin secangkir kopi yang kayak gue belum pernah deh nyobain kopi kayak gini. Kapankah itu? Itu tahun 2013. Ceritain dong. 2013 tuh momen dimana gue jadi into ke kopi. Sebelumnya ya gue bekerja aja karena gue merasa gue senang sama industrinya, gue senang sama environment kerjanya, dan gue happy gitu untuk menjadi seorang barista di belakang bar. Lalu 2013 momen specialty coffee itu mulai masuk kan. Gue mulai terpapar dengan ternyata barista tuh ada kompetisinya. Waktu itu gue masih ingat banget kompetisi yang gue lihat itu adalah di La Piazza. Waktu itu masih ada Joshua Tanu, Aga yang compete. Karena gue base-nya di Starbucks Grand Indonesia, deket banget tuh sama Tamrin Residence, which Tanah Merah. Ya, atlet pertamanya. Outlet pertama. Iya. Gue tiap kali break pasti gue kesana. Gue tinggal jalan. Di situlah gue kenal sama Wahyu, gue kenal sama Fikir Raharja, gue kenal sama Aga. Gue jadi selalu datang ke sana karena momen pertama ketika gue datang, mereka yang di sana tuh tidak memandang gue sebelah mata, tidak memandang gue rendah, walaupun gue bekerja sebagai seorang barista di Starbucks yang nggak tahu apa-apa. Mereka malahan sangat welcoming gue, sangat-sangat serving gue layaknya customer yang butuh dibantu untuk ketemu kopi yang ini nih, kopi yang gue lagi ada tuh enak banget. Lu cobain deh. Kopi apa masih ingat? Ciwidey Natural. Oke. Gue masih inget. Ciwidey. Bandung. Itu ada kopi juga. ada. Itu kopi pertama yang gue cobain juga di Tanah Merah. Yang menurut gue gak cuma kopinya aja enak, tapi terbungkus dengan sangat baik dengan customer service baristanya. Iya. Hospitality-nya gokil banget dulu kalau gue bilang di Tanah Merah. Dengan tim yang solid banget. Dan mereka bisa memberikan serving atau service ke customernya tanpa menggurui. Tanpa merasa bahwa gue yang lebih jago daripada lu. Tapi sistemnya mereka adalah ini kopi enak, gue pengen lu coba, gue pengen lu dapetin experience yang sama, happiness yang sama ketika gue nyobain kopi ini. Tapi kalau lu nggak happy dengan kopi ini, tenang, gue ada kopi lain yang mungkin lu cocok gitu. Jadi bukan yang kayak kopi gue enak, kalau lu ngerasa nggak cocok itu salah lu. Lu berarti belum nyampe aja di specialty coffee. Anjay, mana ada yang begitu coy? Ada. Oh, siapa? Nggak ada siapanya. Tapi menurut gue momen itu sering terjadi sekarang di coffee shop karena gue sering mendapatkan cerita orang jadinya terintimidasi lah kalau ke coffee shop. Iya, emang kadang-kadang ada. Ya kalau gue sih gue bisa ceritain sih, tapi bukan di kopi sih gue. Gue di waktu itu lagi prosesnya lagi mau buka
cocktail bar, terus gue visit beberapa cocktail bar. Ada satu bar yang kayak dia ginnya nih lengkap nih, gin. Iya. Lengkap di belakang dia. Terus gue nanya bro, mas itu apa? Maksudnya tuh apa? Nanti siapa tahu abis gue lihat botolnya, gue mau nyobain kan gue beli lagi gitu kan. Betul. Karena gue lagi kulik. Baca aja mas dari situ. Wah, Itu kalau terjadi di Bura-Bura ada yang ngomong gitu, anjir. abis. Gua ngamuk anjir. Abis. Tapi digituin gua. Iya. Gua dan teman-teman ya, bukan gua doang. Gua sampai speechless banget. Wow, oke. Nah, itu maksud gue experience itu juga ya menurut gue ada juga lah terjadi sekarang di kopi. Nah, experience yang gue dapat di Tanah Merah itu yang membuat gue jatuh cinta sama kopi. Iya, Tanah Merah emang all out sih. Gua kenal sama Mbak Dini. Shout out to Mbak Dini. Ya emang all out sih bukan dari produknya aja, tapi hospitality-nya sangat dipikirin. Dan gua kenal Mbak Dini, salah satu ownernya udah lama banget dan it was her dream. Dari dulu gua kenal dia, ini jauh mungkin let's say 8-10 tahun sebelum Tanah Merah buka, it was her dream buat buka coffee shop. Iya. Gitu, dan wah sekarang ya sukses sekali gitu kan. Itulah. Ini Tanah Merah jatuh cinta kopinya. Iya, jadi dari situ gue pengen ngereplikat tempat yang gue dulu bisa happy sama kopi. Oke. So what's next then? Sekarang banyak kerjasama sama brand sudah, ya kan? Coffee shop besar. Lu tadi cerita mau keliling, ya kan? Gua mau Promosiin dong. Yes, jadi The Room bakalan bikin tour, gue sebutnya room tour ya, jadi kayak nyambung juga sama konsep The Room. Jadinya room tour ya kan. Room tour, ntar lu cuma visit the room doang. Visit the room doang, room tour ya. Ntar ini ada kamar mandinya, itu jadi rumah contoh ya room tournya ya. Tapi ya gue suka banget jadinya The Room itu bisa bikin sebuah IP atau campaign yang lucu gitu. Kayak gue bikin takeover bar, gue sebutnya Roommates. Gue bikin ini visit atau pop up di coffee shop gue bilangnya room tour gitu. Jadi orang juga agak ketawa juga pas gue spill konsepnya, dia bilang kok bisa kayak jadi seru gitu ya. Jadi nanti dari tanggal 9 sampai tanggal 21 gue akan keliling, start dari Bali terus ke Surabaya, Malang, Jogja dan Solo. Nice. Di situ gue akan main ke tempat teman-teman beberapa coffee shop yang memang gue akan pop up di sana, gue akan take over dan gue akan serving line up yang gue curate dari The Room, yang khususnya sebenarnya ini spesial nggak ada di The Room sendiri. Jadi memang gue curate hanya untuk di The Room Tour ini. Oke, ya itu sih guys, plus poinnya buka outlet jangan gede-gede investasinya, berarti tidak perlu investor yang banyak-banyak. Ya mungkin konsekuensinya outlet lu nggak gede, omset yang lu dapat nggak bisa gede-gede amat lah. Cukup tapi lu bisa main. Bener. Lu nggak perlu approval sana sini. Bener. Kayak buru-buru mau pop up ya udah jalan aja. Bener. Ya, tapi kan? Yang lu bilang bener sih, nggak perlu approval. Nggak perlu approval, ntar ininya gimana, intinya gimana gitu. Yuk, jalan, iya. Udah gitu. Itu plusnya kalau buka tempat kecil, tapi ya diurusin secara proper. Ya, bener. Gitu. Bener. Setuju. Bagus sekali konsep itu. Kalau lu punya coffee shop, let's say size-nya 10 kali dari The Room gitu. Lu mau kemana-mana susah, lu harus mikirin kos, sewanya gimana gitu kan. Bener. Ini pas banget itu. Yoi. Happy banget lah gue pokoknya. Iya. Kelihatan kok. Oh kelihatan ya? Kayak nggak ada cicilan. Ada sih. Kodenya di podcast. Oke. Ya good luck buat ini lo. Thank you. Buat The Room Tour. Thank you. And gue personally gue happy banget lihat journey lo. Thank you. Sekarang. Thank you. Dan good luck. Yes. For your next competition. Yes. Ya kan di mana sekarang? Brussels. Di Brussels di Belgia. Dan gue announce nih lagi ya Yes. Abis menang kita podcast lagi Amin. Abis menang kita podcast lagi. Amin. Gue pasti akan kesini setelah menang. Pokoknya. Gue selain gue dengar cerita lu kan waktu itu Yanto kemari kan.
sharing banyak kayak gue happy banget lah lu menang men. Gue happy banget cuy. Gue ya diceritain Yanto kan yang kayak ya sebenarnya udah dapat juara 3 internasional sih anjir. Iya. Tapi ya yang gue dengar lu heartbroken juga itu. Tapi seeing you there ya. Iya. Next time We'll see. pastilah. Semoga kalau udah, gue merasa kalau udah jalannya, gue percaya rezekinya nggak akan ketukar. Semoga. Yoi. Good luck. Ini sebelum kita masuk Q&A ya, dan sekali lagi habis menang nanti podcast lagi sama Pak Rian Wibawa. Yes, so guys, ini di podcast selalu ya kita bilang ya. Semoga Brussels setelah Juni World Brewers Cup gue menang, gue akan podcast lagi di sini. Amin. Oke, masuk Q&A nih. Ini ada lumayan banyak, Ya. Pertama, Two Fat Cindos. Thank you for the questions, guys. Keep them coming. Seperti biasa yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Dari Two Fat Cindos, apakah menurutmu penggunaan gelombang ultra low frequency seperti wave bakal jadi mainstream? Apa itu, Nah, ini gue belum nyeritain lagi tadi sebenarnya. Itu adalah sebenarnya metode yang gue pakai juga pada saat kompetisi nasional kemarin. Setelah gue tambahin mineral airnya, gue impact the water with the ultra low frequency waves. Jadi ada mesin layaknya mesin steam one ya, kalau lo tahu steam one, tapi dia ini steam one buat rambut? Bukan yang kayak buat di mesin kopi lu buat nge-steam kan. Dia kan ngeluarin uap ya. Iya. Ya bentukannya misalkan dia ada bagian ujungnya. Tapi ketika lu nyalain mesinnya, itu tuh mesinnya akan ngeluarin ultra low frequency. Frekuensi suara? Enggak, jadi kayak getaran. Yang akan sebenarnya kalau misalkan beberapa hal yang udah di trial dari mesin ini adalah dari sisi foundernya, dia tuh udah pernah coba trial mesin ini ke espresso. Jadi espresso yang jadi, lalu dia masukkan ke ujung si mesinnya, lalu dia nyalain mesinnya mungkin sekitaran 1-2 detik. 1-2 detik doang? Kalau di espresso ya. Oke. Untuk ngerubah molecules yang ada di espresso. Wow. Usut punya usut, resultnya dibilangnya adalah menurunkan bitterness. Itu untuk di espresso. Kedua, ternyata mesin ini dia pakai juga untuk di mana sih? Di cold press juice. Jadi mesin cold press juice-nya dia itu ditambahkan si mesin ini ujungnya. Jadi untuk ngasih ultra frequency wave ini, sehingga cold press juice-nya ini lebih tahan lama dan segar. Yang gue tangkap secara logik, apakah mungkin sebenarnya si ultra low frequency wave ini adalah memperlambat masa oksidasi? Itu yang pertama. Karena ternyata dia punya alatnya juga yang namanya platform. Platform tuh kayak tray yang tapi ketika lu colok, tray ini akan menghasilkan ultra low frequency wave ini. Getar micro vibration. Yes. Jadi ketika lu taruh sayuran, buah-buahan, itu ternyata memperlambat masa kita sebutnya apa ya? Busuk ya. Atau overripe lah jadi jatuhnya. Gue pernah lihat mesin seperti itu di hotel di Eropa. Tapi gede ya. Hotel, buah, sayur masuk ke situ terus getar. Iya. Oke. Dan tujuannya bener dong untuk jadinya barang-barangnya jadi lebih fresh, lebih Gua lama. nggak tahu. Nah, itu buat nyuci sayur, iya. Nah ini itu yang gua tangkap dari yang si foundernya udah coba. Dan kalau di kopi mengurangi bitterness. Kalau di espresso mengurangi bitterness, lebih smooth lah. Dan bitternessnya berkurang, berarti yang lainnya akan lebih ke highlight. Lebih pleasant lah jadinya experience-nya. Akhirnya gue penasaran untuk mencoba ini di air yang gue buat. Oh, airnya berarti. Jadi airnya udah gue masukin mineral, lalu gue biarkan dia intact dengan si mesinnya selama 5 menit. 5 menit. 5 menit. Setelah 5 menit, ketika gue udah selesai, gue masukin lagi ke botol. Keesokan harinya, yang gue tangkap di air yang di dalam botol itu kayak napas, kayak ada bubblesnya, kayak soda. Tapi sebenarnya dia bukan bersoda. Iya. Ketika gue pakai airnya yang gue wave dan juga yang enggak, awalnya juga kita sebagai brewers pun merasa kayak emang iya ya ada impactnya. Tapi kan hukumnya di kopi adalah lu nggak akan tahu kalau lu nggak coba. Jadi gue coba. Ketika gue coba ternyata memang punya dampak dari sisi hasil seduhannya. Hasil seduhannya yang gue dapetin dengan air yang di wave dengan resep gue, clarity-nya tuh lebih tinggi. Tapi dengan itu tadi aftertaste-nya dapetin yang lebih smooth, clean, pleasant gitu.
Nah kalau dari pertanyaannya tuh Vecindo sini apakah jadi mainstream? Jujur gue belum tahu apakah memang nanti trennya akan ke arah mainstream di sana. kompetisi kan. Mungkin mainstream di kompetisi. Tapi uniknya ada beberapa coffee shop yang di Eropa, khususnya kalau nggak salah yang di Paris, Prancis, itu dia di coffee shopnya dia punya wave. Jadi setiap kali dia mau nyeduh kopi, airnya tuh di wave dulu ya, terus baru dipanasin. Tapi itu gourmet coffee shop Ya kayak yang- artisan lah jatuhnya mungkin ya. sorry, Kalau bukan lu gourmet, kalau lu artisan ya, retail yang butuh tempatnya cepet, dikit ya gitu. kalau butuh cepet sih kayaknya nggak mungkin sih. Oke. Gitu. Cuman ya mungkin kalau di kompetisi itu menurut gue sebuah hal inovasi yang mungkin lu bisa coba sebagai barista, sebagai kompetitor yang mungkin bisa membedakan hasil seduhan lu gitu. Gila men, siapa yang kepikiran hal-hal seperti ini ya? Ngeri kalau kopi tuh sekarang udah ya memang jadi beyond ya secara inovasinya gitu karena pengen nge-push hasil dari secangkir kopi itu bisa di-push sampai ke arah mana. Cuman balik lagi ya lu bilang mungkin yes relevant to competition tapi belum relevan nih buat Oh, it's daily. different lah. Yeah, it's Kalau different. dimasak ya kompetisi beda lah. Iya beda kan. Iya. Cara lu proses masaknya, cara lu sampai mendevelop. Karena kalau di kayak dalam segi bisnis kita ngomongin coffee shop atau restoran, ya kan kalau itu harus ngitung cost dan waktu, Bener. ya kan, Bener. dan yang ngejalanin siapa ngerti gak, Bener. gitu kan? Karena ntar kalau misalnya digeterinnya dia 10 menit asal-asalan, beda hasilnya, nggak bener. konsisten. Bener. Oke, gila men. Tapi ada gak sih yang purist kayak itu udah bukan kopi gitu? Ada gak sih yang ngomong gitu? Enggak. Enggak ada ya. Nggak ada. Karena sebenarnya itu tidak menambahkan apapun, tidak menambahkan ingredients atau flavor tambahan. Iya. Oke. Pertanyaan kedua dari Aul Rahman. Mau nanya apa pengaruh yang sangat besar setelah menjuarai kompetisi-kompetisi? Wih, selain ya lihat Instagramnya Rian Wibawa aja lah. Iya. Bagi gue pengaruh yang sangat besar sudah pasti lu punya tanggung jawab yang lebih besar. Lu punya platform yang lebih luas. Lu punya impact yang opportunity untuk mempengaruhi yang lebih besar. So itu yang gue sangat bersyukur banget sebenarnya dengan opportunity untuk bisa punya platform, punya power untuk bisa memberikan dampak. Sama harus hati-hati ngomong jadi. Hati-hati yes, cuman menurut gue lebih ke arah bagaimana ya gue bisa menggunakan privilege tersebut nggak cuma buat diri gue sendiri tapi bisa buat orang lain. Nih, maksud gue kan sekarang kan jauh lebih banyak orang yang mendengarkan lu nih secara langsung dan tidak langsung ya. Gitu. Jadi beda pasti. Benar. Tapi ya kalau dibilang dampak paling besarnya adalah tanggung jawab yang lebih besar, terus lebih menyadarkan gue bahwa yuk, ibaratnya Tuhan udah memberikan berkat ke hidup gue dengan semua hal yang bisa gue capai saat ini. Setelah itu what's next? Lu mau ngapain? Sebagai orang yang udah diberikan berkat, kepercayaan gue adalah ya berikan lagi berkatnya buat orang lain lah. Gitu. In the perfect world, lu mau ngapain? Dengan platform di luar kompetisi di Brussels. Pastinya gue pengen, ya itu tadi, sebenarnya konsep yang pengen kita bawain nanti ya di Brussels pun, kita lagi gue pun pengen coba menggodok bagaimana gue bisa berdampak dari konsep yang gue bawain. Nggak cuma buat hanya orang kopi, tapi orang di luar kopi pun merasa bahwa dengan apa yang gue sampaikan nanti, mereka bisa merasakan dampaknya juga. Dan after that, mudah-mudahan itu juga bisa berdampak buat orang lain, gitu. Jadi kalau bisa dibilang, nextnya, iya, gue pengen melakukan hal-hal yang tentunya nggak cuma buat diri sendiri. Impactful ke yang lain. Mudah-mudahan bisa ke arah sana. Oke. Pertanyaan terakhir dari JJ Liong. Kak Coco mau tanya, dari banyaknya kompetisi kopi di nasional dan internasional, apa dampaknya yang dihasilkan yang dirasakan mungkin ya, oleh petani kopinya sendiri? Oh, oke. Nah ini tadi udah gue sempat sharing, Excelsa di Sumedang. Itu menurut gue jadi salah satu hal yang gue pun sangat-sangat bersyukur yang gue bilang tadi. Dari apa yang gue sampaikan dan gue bawakan di kompetisi Chicago, akhirnya ini bisa terus, nggak stop. Nggak stop dalam artian terus berdampak ke petani-petani kopi di sana, dari produktivitas kopi Excelsa itu sendiri,
dari akhirnya makanya gue bilang gue punya platform, gue punya power yang akhirnya gue bisa bekerja sama beberapa platform dan juga company yang gue nggak kebayang ternyata bisa bekerja sama bareng yang dampaknya nggak cuma ke gue tapi bisa ke orang lain melalui gue gitu. Jadi rewarding feeling that must be. Iya, itu jadi menurut gue wah bisa datang melihat. Dan banyak beberapa ketika gue datang pun ucapan terima kasih bahwa udah membawa kopi dari daerah tersebut yang kalau gue reflect ke diri sendiri, wah gue hanya play a small part nih, tapi ternyata bisa sebesar ini gitu. Tapi kadang you'll never know gitu kan, apalagi di zaman sosmed sekarang ya, zaman social media sekarang yang reach-nya nih. Luasnya setengah mati gitu, you'll never know gitu loh siapa yang dengerin, siapa yang ke impact. Ini dari lu ngomong begini gitu kan, ya kan? You never know, yes. You never know siapa yang ke impact gitu loh. Kita bukan ngomongin views, like, engagement, tapi siapa yang dengerin terus ke impact. Ngomong, apalagi udah di posisi lu sekarang, sebagai champion gitu kan, national champion again, ya lu harus lebih memperhatikan. Betul, gitu kan. betul, setuju. Again, good luck. Siap. Habis menang podcast lagi harus. And good luck bukan buat kompetisi aja tapi with your future projects, man. Thank you. We are really proud of you, brother. Thank you banget. Thank you. Oke, guys, thank you very much buat yang udah nonton dan udah dengerin podcast kita kali ini. Mari kita doakan Coco untuk meraih gelar yang berprestasi lagi. Amin. Di Brussels, juara dunia sih mantep banget sih. Amin. Traktiran boleh sih, traktiran sih langsung buat kasih traktiran ya. Iya, janji. Ayo. Gue bawa makanan apa yuk kita. Mie kangkung lagi. Syukuran ya di sini langsung. Mie kangkung boleh. Oke, jangan lupa subscribe seperti biasa di Regency Radio Podcast dan follow Instagram kita di Regency Radio, juga ada di TikTok. Follow agensi kita Tes Naratif, follow Instagramnya Coco di Rian Wibawa, dan The Room. Di mana Instagramnya? This is The Room. Alamat Coco sekalian. Alamatnya di apartemen Bintaro Parkview di commercial areanya di Tower A lantai 1. Oke, dan stay tune buat room tour nih buat kalian yang tinggal di kota-kota mana? Ada di Bali, Surabaya, Malang, Jogja, dan Solo. Oke, mantap. And last but not least, thank you untuk kolaborasinya Nyala Business by OCBC dan Farmfriends Indonesia. Of course, we couldn't do it without you guys. Okay guys, we'll see you next time. Bye-bye. Thank you.